Tabe, jumpa lagi dengan saya di Negara Bijaksana, channel yang membahas sebuah persoalan populer di Indonesia secara bijaksana dan dijamin dengan pemikiran terbaru. Sikap pemerintah, Presiden Prabowo dan DPR sudah memberi sikap terhadap tuntutan demonstrasi, tuntutan para demonstran pada bulan Agustus tahun 2025 ini dengan mengabulkan keluhan, menjawab keluhan lah. Awalnya itu kan masyarakat mempersoalkan kesejahteraan ya, atau apa namanya, keuangan, penghasilan dari para anggota DPR kita yang oleh masyarakat menganggap itu terlalu fantastis, terlalu besar. Kabar-kabarnya sih secara formal sih bahwa itu 100 jutaan per bulan lah. Kalau sehari sekitar 3 juta. Tapi kabar-kabar lain tadi, misalnya sumbernya dari, ada orang yang mengambil dari sumber dari Pak Mahfud MD di sebuah podcastnya, sumber dari Krisdayanti yang wawancara dengan Faisal Akbar. Kabar-kabarnya sih antara 1 sampai 2 miliar katanya. 100 juta saja bagi masyarakat sudah kaget ketika dirata-ratakan menjadi satu hari 3 juta, itu masyarakat sudah kaget. Apalagi kalau benar-benar mengatakan bahwa 1 sampai 2 miliar per bulan, itu juga jauh lebih kaget lagi ya. Mungkin masyarakat kita kalau awal-awalnya tahu bahwa 1 miliar sampai 2 miliar per bulan, wah mungkin emosi masyarakat jauh lebih tinggi lagi, saya kira. Menjawab keluhan itu ketika masyarakat melakukan demonstrasi besar-besaran, susah dikendalikan sehingga sampai ada yang korban nyawa, ada sekitar 11 orang ya sampai sekarang. Sampai saya bicara ini sudah sekitar 11 korban nyawa. Pemerintah sudah merespon. Pemerintah bersama para ketua umum parpol, atau terutama para parpol yang memiliki kursi di parlemen, mereka berkumpul lalu mereka membuat kesepakatan, dan Presiden Prabowo sudah mengumumkan bahwa pemerintah dan para ketua parpol sudah setuju bahwa akan hapus satu tunjangan perumahan yang 50 juta per bulan, terus penghapusan moratorium terhadap kunjungan ke luar negeri bagi anggota DPR. Kelihatan sekali bahwa cukup efektif dalam rangka meredam amarah masyarakat. Tapi pertanyaannya adalah, apakah bisa mengakhiri atau apakah masih ada sisa emosi masyarakat? Untuk bisa menjawab apakah masih ada emosi yang tersisa di masyarakat, saya kira mari kita lihat, tergantung dari seberapa besar atau berapa banyak harapan masyarakat atau tuntutan masyarakat atau keluhan masyarakat di masyarakat kita, sehingga apakah semua keluhan mereka sudah terjawab dengan jawaban soal penghapusan tunjangan perumahan 50 juta dan penghapusan moratorium terhadap kunjungan anggota DPR ke luar negeri. Apakah itu terjawab? Mari kita lihat. Dibanding zaman dulu, katakanlah dibanding tahun 98, itu tahun 98 itu bunyi tuntutannya sangat berbeda dengan sekarang. Tahun 98 itu tuntutannya terhadap KKN. Salah satu agenda reformasi pada waktu itu, kejengkelan masyarakat terhadap perilaku KKN pejabat kita. Memang jauh sebelum itu juga masyarakat juga mengeluh bahwa DPR kita memang kinerjanya tidak bagus. Itu sejak dulu ya, kinerja tidak bagus. Ada kalanya tidur di rapat, ada kalanya malas rapat, banyak kursi kosong. Setelah membuat undang-undang banyak yang tidak bermutu, banyak yang kalau diterapkan malah banyak masalah, sehingga secara kinerja masyarakat kita sudah mengeluh terhadap kinerja DPR kita. Contoh lainnya misalnya yang kinerja buruk itu misalnya pekerjaan lambat ya, misalnya tuntutan terhadap undang-undang, pengesahan undang-undang perampasan aset negara terhadap para koruptor, pemiskinan koruptor itu sudah lama sekali orang menuntut. Ternyata sampai sekarang tidak dikabulkan, belum diwujudkan. Itu menunjukkan bahwa respon atau penangkapan aspirasi masyarakat, penyerapan aspirasi masyarakat oleh DPR itu sangat lemah. Harus menunggu, harus demonstrasi, harus dengan kekerasan baru terjawab, baru cepat-cepat buka pintu dialog, cepat-cepat
lalu mengabulkan. Persoalannya adalah begini, sejak dulu sampai sekarang isu ini masih ada, yaitu isu satu, kinerja DPR kita tidak bagus, ya. Yang kedua, perilaku KKN, perilaku korupsi KKN merajalela, itu sampai sekarang masih kan. Kalau kita lihat di berbagai survei, berbagai laporan kan menunjukkan bahwa lembaga DPR itu salah satu dari lembaga-lembaga terkorup di Indonesia. Itu sama saja, keluhannya sama ya, tuntutannya sama juga. Masyarakat itu kan sabar ya. Oke, kamu kinerja tidak bagus, diterima, sabar. Lalu setelah kinerja tidak bagus, korupsi KKN, perilaku KKN, masyarakat jengkel tapi sabar, masih sabar. Setelah itu gaya hidup yang mewah, masyarakat sabar juga. Setelah gaya hidup mewah ada kesombongan, sikap sombong, menganggap diri hebat, kaya raya, membuat penampilannya wah, ya katakanlah wakil rakyat, tetapi kok hidupnya tidak seperti rakyat kebanyakan. Mereka hidupnya seperti mereka adalah bukan wakil rakyat, tapi seperti wakil orang kaya, wakil jet set, wakil milioner, wakil dari orang glamor gitu loh. Jadi bukan wakil rakyat. Kalau rakyat ya sesungguhnya itu kan hidup rakyat kan ya sederhana saja, tapi mereka cara hidupnya berbeda. Masyarakat kita masih sabar. Setelah itu terakhir sekali yang muncul pada periode ini, pada demonstrasi kali ini adalah masyarakat menjadi tidak sabar lagi karena sudah sampai ke penghinaan, pelecehan terhadap masyarakat. Yang misalnya Pak Sahroni mengatakan rakyat yang menuntut DPR bubar itu tolol, super tolol sedunia. Nah itu orang tertolol di sedunia. Nah itu sudah penghinaan ya. Dan bahkan ditambah lagi dengan jawaban-jawaban beberapa anggota DPR yang berasal dari artis seperti Eko Patrio atau Uya Kuya atau Nafa Urbach. Juga saya dengar tahun lalu juga dari Deddy Sitorus yang dari PDIP itu juga membuat pernyataan bahwa jangan samakan anggota DPR dengan rakyat jelata kalau soal penghasilan ya. Jadi wajar kalau DPR itu penghasilannya lebih besar daripada rakyat jelata itu. Kata-kata seperti itu kan kelompoknya sudah termasuk penghinaannya. Jadi masyarakat sudah habis kesabarannya. Kamu udah malas, orang sudah pilih kamu terus kamu malas kerja. Kinerjanya tidak bagus. Yang kedua, curi uang rakyat lagi, uangnya rakyat dicuri lagi. Yang ketiga, gaya hidup mewah lagi. Yang keempat, sombong kepada di depan rakyat. Dan yang kelima yang masyarakat tidak mampu lagi bertahan adalah menghina rakyat. Jadi 5 tahap ini, perilaku ini yang terlihat, yang terpancar dari DPR kita. DPR yang dulu itu kan tuntutan masyarakat, tuntutan KKN itu karena mereka hanya habis di masih yang ketiga ya. Jadi mereka adalah malas atau kinerja tidak bagus. Yang kedua korupsi. Yang ketiga gaya hidup. Nah yang terakhir sekarang kok DPR sekarang ini terakhir kok sampai penghinaan. Udah sombong menghina. Jadi ada 2 yang tambahan Bang. Sehingga kalau dulu itu pemicunya adalah KKN, sekarang ini pemicunya adalah kesombongan, penghinaan terhadap rakyat. Akumulasi ini semua. Sekarang lihat Pak Prabowo dengan bersama para ketua umum parpol itu kesepakatannya sudah diputuskan bahwa mengurangi atau meniadakan tunjangan perumahan 50 juta dan moratorium studi banding atau ke luar negeri. 2 ini pertanyaannya, apakah bisa terjawab dari kelima masalah yang ada ini? Apakah dengan pengurangan uang ini ke penghasilan ini, apakah bisa menjawab kinerja mereka? Tidak ada hubungannya antara pengurangan keuangan dengan kinerja mereka, tidak ada hubungan. Bisa-bisa karena uangnya sudah dikurangi maka kinerja bisa lebih buruk. Tapi kita lihat saja ke depan ya, perkembangan ke depan, bukti ke depan. Yang berikut lagi, perilaku KKN, korupsi. Apakah bisa mengurangi korupsi? Belum tentu. Karena ada korupsi katanya kalau untuk mencari penghasilan yang sebesar-besarnya. Korupsi juga merasa diri karena orang merasa dia butuh kekayaannya banyak. Maka ketika dia ada pengurangan bisa saja perilaku korupsinya naik lagi. Yang ketiga, perilaku sombong. Apakah dengan pengurangan uang ini mereka akan tidak sombong? Bisa ya. Karena ada pengurangan uang, jadi kesombongannya bisa menurun karena apa-apa yang dia mau beli, dia mau belanja menjadi
ada yang tidak tercapai, bisa saja. Tapi belum ada jaminan juga, karena masih pintu korupsi bisa terbuka lagi nanti. Yang berikut penghinaan. Apakah dengan pengurangan pemasukan penghasilan DPR ini apakah mulut mereka bisa lebih sopan, lebih beradab? Belum tentu juga. Nah, oleh karena itu reformasi 3 tahap, 3 hal ini tetap penting bagi DPR. Jadi pengurangan penghasilan mereka itu adalah satu jawaban sangat darurat, sangat sederhana, tidak bisa menjawab persoalan yang begitu besar. Nah, oleh karena itu sistem kerja DPR, sistem pemilihan umum kita dan sistem kepartaian kita harus berubah total, supaya yang muncul adalah orang-orang cakap, orang-orang cerdas, orang-orang berintegritas tinggi, orang-orang yang kredibilitasnya tinggi, orang-orang yang sederhana, orang-orang yang benar berjuang untuk rakyat, orang-orang yang tidak sombong, bisa muncul itu. Oleh karena itu reformasi di tubuh kepartaian, reformasi kepemiluan kita, reformasi DPR kita harus ditata ulang, diperkuatkan. Jadi tidak hanya dengan pengurangan penghasilan. Dalam hal pengurangan penghasilan, yang paling penting sekarang itu bukan kita menyebutkan itemnya, bukan. Yang paling penting adalah berapakah angka layak yang diterima oleh DPR. Misalnya kalau benar penghasilan 1 miliar atau 2 miliar misalnya, seperti omongan Pak Mahfud MD atau Krisdayanti atau siapalah. Nah, kalau benar 1 sampai 2 miliar, maka pengurangan 50 juta itu tidak ada artinya. Sangat tidak ada artinya. Jadi uang-uang negara ini banyak mengalir ke kantong mereka. Banyak mengalir ke mereka. Nggak ada artinya. Oleh karena itu reformasi sistem penghasilan mereka harus diberi patokan bahwa gaji seorang DPR atau penghasilan umum seorang DPR, anggota Dewan Perwakilan Rakyat itu harus misalnya 3 kali lebih banyak daripada rata-rata penghasilan nasional kita. Rata-rata penghasilan rakyat jelata kita, rakyat kita itu, misalnya rakyat kita penghasilannya 2 juta. Maka DPR harus 3 kali, misalnya 3 kali 2 menjadi 6 juta per bulan misalnya. Gitu. 6 juta itu bukan saja gaji pokok, bukan. Seluruh penghasilan apapun yang mereka terima harus 3 kali dari rata-rata penghasilan nasional rakyat kita. Kalau sampai ratusan juta per bulan atau sampai miliar kayak gini, itu kan perbandingan udah jauh sekali. Perbandingannya sudah menjadi bisa 40-an kali lipat, 50 kali, bahkan bisa 100-an kali lipat dari penghasilan rakyat nanti. Jadi itu perbandingan yang tidak ada bagus ya. Pertama, kalau uang terlalu banyak, maka rekrutmen DPR kita menjadi kurang bagus. Karena nanti banyak orang yang mencari kerja, banyak orang yang untuk mencari kekayaan dia akan masuk DPR, bukan orang-orang yang mengabdi. Salah satu ujian, salah satu alat saringan untuk orang masuk DPR sebagai orang-orang mengabdi, itu harus dengan gajinya kecil. Gaji kecil orang yang masih berani itu sama dengan dia luar biasa, pengabdiannya luar biasa. Sama dengan guru ya. Kalau guru itu kalau gajinya 100 juta per bulan, mungkin yang orang yang jadi guru sekarang itu tidak seperti sekarang ini. Sudah berbeda. Mungkin guru yang pengabdian, guru yang merakyat, guru yang berdedikasi tinggi sudah sulit. Nanti kita munculkan, nanti akan muncul kalau gaji 100 juta per bulan, muncul adalah guru-guru yang bermata duitan, guru yang cari kekayaan, bukan cari pengabdian lagi. Bukan panggilan jiwa dia untuk mendidik bangsa ini. Enggak. Pengurangan bahkan rasionalitas antara perbandingan antara penghasilan masyarakat dengan penghasilan DPR itu harus jaraknya jangan jauh-jauh. Itu dalam rangka salah satunya adalah nomor satunya adalah itu adalah alat saringan otomatis bagi orang yang menjadi DPR itu adalah orang yang mengabdi. Bagaimana tidak mengabdi kalau dia punya penghasilan cuma 10 juta per bulan, kan orang yang mau jadi DPR kan mesti orang-orang yang panggilan hati nurani benar. Tapi kalau 1 miliar per bulan, 200 juta per bulan, bahkan 2 miliar per bulan, itu yang masuk ke DPR itu semangat pengabdiannya, motivasinya sudah kacau, sudah kurang jelas. Antara yang mau kaya, mau kumpul kekayaan, atau yang mau cari kerja dengan yang mau mengabdi itu sudah susah dipilah-pilah itu. Jadi kalau mereka itu melayani masyarakat, melayani rakyat, maka bagaimana mungkin rakyat miskin mereka jadi kaya raya? Rakyatnya dapat uang penambahannya 100.000 per tahun, mereka penambahannya 100 juta per tahun. Lah, itu kan terlalu jauh. Ya. Jadi tidak boleh, harus rasionalitas. Rasionalitas itu
perbandingan antara penghasilan DPR, pejabat publik dengan penghasilan rakyat itu tidak boleh jaraknya terlalu jauh, supaya tidak terjadi kesenjangan dan tidak terjadi timbul sakit hati dari masyarakat kita, dari masyarakat kita tidak timbul sakit hati terhadap para pejabat kita. Pengurangan penghasilan ini dalam rangka supaya pengereman gaya hidup ya. Jadi kalau uang terlalu banyak, nanti mereka itu sedikit-sedikit pergi ke luar negeri, anak, istri, suami, pesir ke luar negeri, berobat ke luar negeri, beli sepatu ke luar negeri, kadang-kadang cari makan ke luar negeri, mau makan besok mau makan apa, makanan apa itu ke luar negeri. Nah, akhirnya itu apa? Capital flight kita menjadi besar ke luar negeri. Uang-uang yang ada di negara kita itu menjadi besar sekali ke luar negeri. Karena mereka memegang uang, mereka menumpuk uang banyak, maka mereka mau belanja apapun dan dimanapun mereka inginkan. Berapapun besarnya mereka bisa beli. Nah, pengurangan bahkan rasionalitas penghasilan DPR ini supaya terjadi bisa ada penekanan capital flight, orang belanja akan sesuai dengan kemampuannya. Jadi itu saya kira penghapusan tunjangan dan moratorium ke luar negeri untuk anggota DPR ini adalah jawaban sangat sementara. Jadi kalau kayak luka itu adalah cuma untuk cuci luka saja, tapi yang paling penting itu pengobatan dan lain-lainnya itu nanti ke depan harus benar-benar direformasi ya, ditata ulang sistem penggajian mereka. Jadi kalau tidak, maka sama saja ini cuma menenangkan sesaat, tapi bom waktu masih tetap ada. Kemungkinan peluang-peluang untuk terjadi chaos, untuk terjadi keributan, untuk terjadi ketidakpuasan masih tetap ada ke depan. Kalau jawabannya tidak pada perubahan sistem penggajian atau sistem penghasilan DPR maupun sistem rekrutmen DPR yang dimulai dari pemilu yang bagus dan dari partai politik yang bagus. Terima kasih, selamat berdemokrasi. Jika Anda setuju dengan saya, Anda seide dengan saya, berarti kita berada pada satu perjuangan yang sama, yaitu ingin melihat Indonesia menjadi lebih baik, Indonesia menjadi negara yang bijaksana yang kita impikan. Caranya adalah dengan Anda memberi dukungan dan berpartisipasi dalam channel ini. Subscribe di bawah channel ini, bunyikan lonceng di sampingnya untuk menunjukkan Anda berlangganan secara gratis, dan ada pemberitahuan setiap kali saya mengirim edisi baru. Dan jika Anda setuju dengan ide ini, jangan lupa bagikan ke semua relasi Anda. Terima kasih.